Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, insya Allah kita sambungkan kembali pembelajaran kita di kelas tajwid. Sekarang kita masuk pada bab 1 terkait dengan makharijul huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Di bab 1 ini kita akan membahas setidaknya nanti ada 4 poin pembahasan. Yang pertama kita akan mempelajari pengertian makharijul huruf. Kedua, pentingnya memahami makharijul huruf. Kemudian ketiga, macam-macam makharijul huruf. Dan yang keempat nanti kita akan latihan dari masing-masing setiap macam-macam makharijul huruf itu dengan membacanya. Nah, di pertemuan kali ini ya kita akan coba bahas poin 1, 2, dan 3. Nanti untuk latihan-latihannya kita akan bahas di episode yang berbeda. Makharijul huruf, yakni ini diambil dari kata kharaja. Jadi kharaja itu dalam bahasa Arab keluar. Nah, kalau kita ingin menunjuk pada tempat keluar, maka ditambahi dengan mim di awal, kemudian huruf awalnya jadi sukun makhraj. Nah, itu bentuknya seperti itu. Itu nanti bahasan itu kita nggak bahas ya. Jadi kalau tempat keluarnya huruf itu makhraj namanya. Jadi kalau keluar tuh kharaja, nah tempat keluar itu makhraj. Sama seperti sajada itu sujud. Kalau tempat sujud, nah itu masjid. Nah, kayak gitu. Karena kemudian tadi ya makhraj ini, karena yang keluarnya tidak satu tempatnya, karena ada banyak, maka harus dijamakkan. Nah, dalam bahasa Arab, jamak dari kata makhraj itu makharij. Makharij. Nah, makharij itu bentuk jamak dari kata makhraj, yakni tempat-tempat keluarnya. Jadi menandakan bahwa tempat yang keluar di sini tuh nggak satu, ada lebih dari 3. Nah, apa yang tempat keluar ini dikhususkan untuk apa? Maka ditambahi di awalnya di setelah jadi al-huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian al-hurufnya juga pakai alif lam menunjukkan spesifik hurufnya, yakni terkait dengan huruf-huruf hijaiyah, yakni huruf-huruf dalam bahasa Arab. Nah, itu pengertian dari makharijul huruf. Nah, kalau secara istilah dalam ilmu tajwid, makharijul huruf itu adalah tempat tertentu di dalam mulut, tenggorokan, atau rongga mulut dan rongga hidung, dari mana suara huruf keluar dengan jelas sehingga membedakannya dari huruf lainnya. Nah, sebetulnya kan bahasan ini kita pernah bahas di kelas Iqra dengan secara sederhana ya. Tapi kalau sekarang di kelas tajwid kita akan bahas bagian per bagiannya. Dan makharijul huruf, jangan lupa bahwa makharijul huruf ini adalah haknya huruf yang perlu diberikan pada keadaan apapun. Nah, ringkasnya nanti makharijul huruf itu ya tempat di mana bunyi suatu huruf terbentuk dan terdengar secara jelas. Jadi nanti luar biasa tuh huruf-huruf dalam bahasa Arab itu semua tempat-tempat huruf itu, yakni setiap tempat yang ada dalam mulut kita dari sini ya, dari rongga tenggorokan sampai keluar itu terpakai semuanya. Dan itu tidak ditemukan di huruf manapun. Luar biasa, apalagi huruf dod nanti. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya memahami makharijul huruf itu, pertama, dia untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran sesuai yang diajarkan Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghindari kesalahan bacaan yang dapat mengubah arti ayat. Nah, ini di kelas Iqra kita sudah tekankan bahwa berbeda membaca huruf itu bisa merubah makna. Contoh misalkan kata al-alamin, ya di kata alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan segala puji bagi Allah ya yang menguasai segala alam. Tapi kalau misalkan ala alamin itu berganti ainnya menjadi hamzah, itu akan berbeda makna.
Ya, dari kata al-alamin jadi al-alamin, ya. Itu bahkan merubah makna menjadi Tuhan yang Maha Pendidikan. Nauzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari kesalahan bacaan. Akan tetapi kan kita ikhtiar semaksimal yang kita bisa. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kehusuan dan kesempurnaan ibadah, terutama dalam sholat dan tilawat. Saya sendiri merasakan ketika membaca Al-Quran dengan sesuai huruf, dengan tempatnya, itu merasakan keindahan dalam membacanya. Nah, teman-teman nanti insya Allah merasakan keindahan itu. Dan membaca Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga sudah berapa kali kita bahas di Quran Surah Al-Muzammil, ya ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kata Allah, bacalah oleh kalian itu Al-Quran secara tartil. Nah, nanti tartil itu kan bacaan yang baik, benar, sesuai dengan kaidah, ruang lingkup, tingkatannya juga sudah kita bahas kemarin kan di episode yang di bab pengantar. Kemudian setelah mengetahui pentingnya memahami makharijul huruf, nah sekarang kita akan mempelajari satu persatu tempat keluarnya huruf. Nah, bagian ini kita akan detailkan nanti di pertemuan episode berikutnya. Akan tetapi macam-macam makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama ada al-jauf, kemudian yang kedua ada al-halqun, kemudian ketiga ada al-lisan, kemudian keempat ada as-safatain, kelima ada al-khaisum. Pendetailan ini insya Allah ada di episode berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.